Halo semuanya, kembali lagi dengan channel diskusi balapan. Jadi hari ini saya mau buat video mengenai balapan F1 Brazil semalam tadi ya, yang menurut saya pribadi ini balapan terseru dan kualifikasi terseru musim ini. Dan kita bahas aja langsung untuk balapannya ya. Dan judulnya adalah Verstappen is become legend, dan juga Lando Norris bukan mental juara dunia ya. Jadi nanti saya jelasin kenapa. Jadi kita bahas dulu untuk balapannya ya. Oke, kita mulai aja langsung start di dimana balapannya setengah 11 malam, karena kondisi cuaca yang perkiraan akan ekstrim menjelang sore hari waktu sana, sehingga balapan setengah 11 malam. Dan juga kualifikasinya yang seharusnya di Sabtu menjelang Minggu subuh dibatalkan karena hujan deras. Jadi dimajukan jam setengah 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan balapan kualifikasinya berjalan dengan kondisi hujan, banyak sekali insiden, ada 5 pembalap kalau nggak salah yang nabrak ya. Ada Colapinto pertama, lalu ada Sainz, Stroll, lalu ada Alonso dan Albon ya, yang crash pada kualifikasi. Dan Albon nggak bisa ikut balapan, sayang banget, padahal udah Q3 potensi bisa top 5, padahal pace-nya kualifikasi pace-nya bagus banget. Dan ya, Lando bisa pole position, sedangkan Max sayang banget harus nomor 12, lalu kena grid penalti karena ganti mesin ya. Jadi start nomor 17, harusnya chance-nya Lando nih tinggi banget. Dan kita langsung aja untuk bahas balapannya ya. Awalnya pertama gara-gara Stroll tiba-tiba melintir di tikungan sebelum tikungan keempat karena kehilangan rear ke belakang. Dan ya, lalu dia tiba-tiba nggak tahu entah kenapa masuk ke gravel dan ya abort start. Habis itu abort start, tapi cuman yang jadi pertanyaan adalah Lando malah maju ketika abort start. Jadi abort start itu adalah membatalkan abort start ya, membatalkan start ya. Jadi pembalap itu harus diam aja di grid, gak boleh maju kecuali ada extra formation lap, pembalap baru boleh untuk muter lagi sekali lagi. Cuman Lando maju, bawa belakangnya Russell, lalu ada Tsunoda start nomor 3 juga maju, Ocon sempat diem, Lawson maju, dan mereka diinvestigasi dan ternyata nggak, cuma dihukum denda doang ya, Lando dan Russell, karena tekan beban juga. Lando kena denda doang 5.000 kalau nggak salah. Dan ya, ini cukup baru ya, karena mungkin kita bisa maklumin lah. Oke lah, maklumin karena Lando pertama kali balapan dengan kondisi seperti ini, dengan start pertama lah, masih dimaklumi. Dan ya lanjut, akhirnya di lap berikut lalu standing start kembali setelah beberapa menit kemudian. Ya, kalah lagi kumat ya, startnya Lando kalah lagi ya, padahal tuh tikungan pendek banget, hanya berapa ratus meter, tapi Lando kalah start dari Russell. Dan ya, selain itu, di samping itu Max luar biasa startnya ke nomor 17 ya, anggaplah grid nomor 7 tuh kosong ya, karena Albon crash jadi nggak ikut balapan, nomor 16. Dan ya, Max di lap kedua aja bisa P10, ini luar biasa hebat. Dan lanjut lagi ke balapan di lap 29, nggak salah 29 itu ada virtual safety car, dan dimana pembalap Russell yang waktu itu leading memutuskan untuk masuk, dan Norris juga ikutan masuk. Dan ketika masuk apes banget, virtual safety car-nya ending. Dan ya, Lando dan Russell dan Lando nomor 4 dan 5 keluar dari pit lane, nomor 4 dan nomor 5. Pembalap belakangnya ada Verstappen, Ocon, Gasly malah stay out. Itu keputusan yang luar biasa bagus banget. Dan gak lama kemudian itu ada safety car dan juga red flag karena Colapinto crash yang di last corner, cukup bahaya, dan red flag. Dan ya, lagi-lagi Lando
membuang peluang, dan tim McLaren juga membuang peluang untuk mendapatkan poin, padahal ini kesempatan banget ya. Lando start nomor 1, Max 17, tapi dilihat 30 lap kemudian malah Max di depan Lando. Dan ya lanjut, karena Max start nomor 2 dan Lando nomor 5. Lalu di lap 34 ya, yang sebelumnya Lando sempat nyalip Russell sebelum safety car, Lando melebar setelah lap 34 itu dan kehilangan lagi posisi dari Russell ya. Lando jelek lagi, kehilangan di tikungan 1 dia melebar, kehilangan posisi dari Leclerc, karena Leclerc yang berusaha dive bomb dari sisi dalam banget tapi berhasil. Dan Norris lagi-lagi kehilangan 2 posisi dari teammate-nya, tapi akhirnya dikasih lagi ya di lap berikutnya dikasih lagi. Dan ya setelah itu balapan cukup intens, hanya gitu aja, maksudnya gak ada salip-nyalip kurang karena memang tracknya susah ya, dengan kondisi hujan, DRS tidak boleh diaktifkan, juga kondisi track yang dingin, jadi pembalap better nggak usah terlalu nge-push, cuma ngamanin posisi. Dan termasuk Lando yang nomor 6 gak bisa apa-apa dari Leclerc, terlalu jauh, malah lebih dekat ke Piastri di belakangnya, tapi ya Piastri juga kena 10 second penalty, jadi finishnya nomor 8. Dan ya Max Verstappen nggak terkejar, 19 detik dari Ocon nggak terkejar, dan akhirnya Max luar biasa juara, menang setelah puluhan balapan nggak menang, berapa puluhan ya, 10 atau 11 balapan nggak menang, akhirnya menang karena kembali lagi Max membuktikan dengan mobil yang tidak dominan bisa juara dengan gap yang jauh. Dan juga tim Alpine bisa finish 2-3, nih luar biasa juga, strateginya bagus, pembalapnya juga no pressure. Lando harus belajar ini dari dua Alpine yang mobilnya kurang kompetitif aja bisa bertahan, bisa no mistake lah, bisa dibilang no mistake juga. Lando ya sorry to say, Lando bukan mental juara dunia, baik lagi seperti saya bilang tadi. Dan ya balapan ini Max is become legend. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dari start Max luar biasa bagus, konsisten, no mistake, balapannya tegas banget, overtakingnya itu bagus banget di tikungan 1, rapih banget. Lalu strategi timnya juga bagus, Max ke pace-nya konsisten, jadi ini legend banget. Dengan kondisi hujan, kondisi yang dimana mobil Red Bull tidak dominan, Max bisa juara. Compare to ya kita lihat Perez yang kesulitan cuma bisa finish di 11, tapi Max dengan mobil seperti itu luar biasa, saya applause banget. Ini keren, legend, become a legend, young legend, dengan segala performa, segala skill mobil yang tidak terlalu dominan dalam beberapa balapan terakhir, dan juga dalam kondisi hujan apapun bisa terjadi. Mobil itu tidak pengaruh signifikan yang berarti ya. Jadi beda dengan kondisi kering, kalau itu aerodinamikanya dan lain bisa berpengaruh. Ini kondisi hujan, skill pembalap lebih dipertaruhkan daripada mobil. Jadi ya selamat untuk Max. Ini baru kali ini saya bilang Max layak disebut legend, benar-benar legend, keren, bener keren abis. Ini gokil, dan dia membungkam semua orang yang meremehkan dia, yang mengkritik dia dan lain-lain. Dan duo Alpine luar biasa, akhirnya Alpine bisa dapat poin banyak dari posisi 9 klasmen jadi posisi ke-6 klasmen. Dua pembalapnya solid, ini hebat, perpisahan yang manis buat Ocon. Dan ya ini keren banget Alpine, siapa yang nyangka Alpine yang tahun ini terpuruk jauh dibandingin tahun lalu bisa dapat double podium gitu kan. Ocon dan Gasly bisa membuktikan bahwa mereka sebagai teammate yang akur dan kompak. Dan buat Norris ya, ini bukan mental juara dunia. Kenapa saya bilang Norris terlalu banyak buat salah. Oke, dari awal udah upward start itu masih kita waklumin. Startnya lagi-lagi Norris kehilangan start lagi. Harus seandainya Norris bisa leading di tikungan pertama, saya yakin mungkin Norris bisa punya chance buat menang ataupun P2. Cuman ya balik lagi Norris masih kurang mental startnya, mental
mental untuk hal-hal seperti itu masih kurang, dan juga seorang juara dunia tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kita lihat Max Verstappen tidak ada melakukan hal seperti itu, Hamilton, Alonso, dan pembalap lain itu nggak ada yang seperti itu, dan juara dunia tidak boleh melakukan kesalahan seperti itu, dan itu sudah is another level lah, bukan level untuk berada di juara dunia. Lalu juga Lando nggak bisa nepet Russell, nggak ada apa ya, bisa dibilang nggak ada mencoba yang berarti, mencoba untuk nyalip Russell tuh nggak ada kayaknya, cuma pure nempel dan nggak berusaha untuk dive bomb dan lain-lain tuh nggak ada, kecuali yang tadi itu ya, yang udah hujan deras di lap 30-an itu ya, yang di sebelum tikungan keempat itu pun ya itu doang mungkin ya. Dan selebihnya nggak ada sama sekali perlawanan yang berarti dibandingkan Max yang berusaha buat dive bomb, buat apa, dibandingkan Lando yang hanya pure nempel aja. Jadi ya masih belum berada di level juara dunia. Plus Norris melakukan kesalahan 2 kali melebar ya, di tikungan 4 ya yang kehilangan posisinya lagi ke Russell, dan juga tikungan pertama kehilangan posisinya dari Leclerc dan Piastri ya, sampai akhirnya ya Piastri harus balikin lagi swap position ya, karena memberikan masih ada chance buat juara dunia. Tapi ya Max mendapatkan 26 poin, Lando cuma dapat 8 poin, selisihnya 18 poin, dari 44 poin jadi 62 poin. Jadi sangat-sangat berat, tinggal 3 balapan 1 sprint, dan ini sangat ya Max bisa juara dunia, bisa menguji juara dunia 3 minggu ke depan di Las Vegas ya. Dan ya semakin berbalik kembali ya, dari yang awalnya kita berharap berekspektasi Lando bisa memperkecil kedudukan, sekarang udah jauh banget 18 poin nambahnya Max gap ke Landonya. Dan ya Lando harus banyak belajar, kalau seandainya McLaren tahun depan pun bisa perform, Lando tidak boleh melakukan kesalahan seperti ini lagi. Dan ya itu dia, sekian pembahasannya. Gimana menurut kalian kualifikasi dan balapannya F1 pekan kemarin ya kemarin? Kalian komentar aja. Dan ini balapan terseru dan tergokil, ini deg-degan juga. Balapan kemarin itu saya juga nonton, ini benar gokil, luar biasa. Selamat buat Max, legend banget, legend keren, dan duo Alpine luar biasa solid, kompak. Dan ya sekian video kali ini. Jangan lupa untuk kritik dan saran, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.